Baik, ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, akhirnya kita sampai juga di ujung semester ini ya. Pas di hari terakhir juga ya, hari terakhir semester ini. Oke, baik. Materi terakhir, hari terakhir, pertemuan terakhir. Ya, silahkan kalian pelajari modul terakhir. Ya, pelajari baik-baik. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan dan silahkan juga tanya materi-materi sebelumnya. Silahkan. Oke, silahkan dipelajari. Saya menunggu pertanyaan dari sini.
Silakan yang mau bertanya. Silakan. Yang masih bingung, materi sebelumnya juga boleh. Tidak ada. Sudah dipahami semua materi modul ini, modul 14. Hampir sama ya modul praktikumnya ya. Memang algoritmanya ya 3 itu yang dipelajari. Tinggal kalian buat seperti ini ya, seperti yang di penugasannya ya. Jadi program yang sebelumnya, ya, bagusnya kalian kerjakan penugasan. Program sebelumnya ya ditambahkan fungsinya, ada fungsi mengurutkan, ya berdasarkan apa gitu ya, tinggal diurutkan. Jadi yang berubah itu satu record. Kalau dalam database satu record itu satu baris ya. Kalau kita punya tabel, misalnya Excel gitu ya fieldnya ada banyak, ya ada nama, ada NIM, ada nama, ada NIM, ada nama, kemudian ada misalkan UTS, ada tugas UTS, kemudian ada luas, kemudian praktikum, ya, kemudian ada nilai akhir, ya, itu bisa diurutkan, misalkan urutan 5 terbaik berdasarkan nilai akhir. Nah, cantikkan tuh, tinggal dipilih fieldnya, misalnya hanya field nama, NIM, nama, nilai akhir gitu, misalnya. Yang 5 terbaiknya siapa saja ditampilkan. Bisa gitu ya. Atau lengkap semuanya. Kalau kemarin kan latihan kita ya hanya angka aja ya, hanya angka. Jadi kita hanya pakai array saja. Ya ini array bertipe record gitu. Array bertipe record. Bagaimana cara mengubah urutannya misalnya. Jadi mengubahnya bukan hanya satu field ya, tapi seluruh fieldnya. Ya, jadi satu recordnya indah gitu ya, penugasan seperti itu kan ya. Kalau kalian bisa itu ya tanpa buka-buka buku lagi kalian bisa buat, kayaknya ujian tidak terlalu masalah menurut saya ya. Tinggal tambah latihan yang berkaitan dengan logika ya. Nanti saat kalian belajar lebih lanjut, belajar database, nanti banyak banyak fungsi-fungsi yang berkaitan dengan hal semacam itu, database ya. Ya walaupun kalau di pemrograman database biasanya sudah ada sih fungsi memindah-mindahkan, mencari dan sebagainya, itu lebih sederhana ya. Ya kalau ini kan masih pemrograman secara umum saja. Oke ya. Ada yang mau didiskusikan topik apa? Tidak ada ya. Nanti saya kirimkan Bapak, saya tugasnya. mau tanya. Ya silakan. Yang program entry mahasiswa itu punya saya kok, kalau semisal input data ke-4 terus ke-5 terus diselingin sama pilih menu lain, misal cari mahasiswa atau ngurutin, nanti kalau input data ke-6 atau ke-7. Ada suara burungnya nih kayaknya. Iya Pak. Burungnya bagus ya saya. Terganggu jadi. Iya iya. Coba kamu ini aja ya, share screen coba program kamu siap. Kemudian kamu jelaskan Khairia. Pertanyaannya apa?
Sambil burungnya disuruh istirahat dulu ya, ininya berkicaunya ya. Nanti nggak kedengeran. Ini kelihatan nggak ya, Pak? Kelihatan. Ini Ya. ini kalau semisal tadi kan udah nginput data kelima. Terus Ya. nanti saya pengen nginput data ke-6. Tapi dia waktu saya minta nginput 2 lagi, ternyata ininya kosong. Maksudnya nggak ada pilihan tempat nginput nim nama, tapi waktu misal pilih menu tampilkan data, dia nampilin data ke-6 sama ke-7 tapi datanya kosong. Saya bingung jawabnya. Karena programnya kan program kamu ya. Saya nggak tahu di programnya seperti apa di dalamnya. Tapi gampangnya begini, Khairia. Ya, gampangnya begini. Jadi gini, apa namanya? Coba nanti Khairia cek ya, Khairia cek. Ada nggak setelah misalkan input data, anggap saja 1 data atau 2 data atau n data gitu ya. Kemudian coba input lagi, ya, input lagi. Apakah yang sebelumnya hilang, ya, ataukah tertimpa, ya? Bisa. Jadi yang dulu saya pernah jelaskan, ya, bahwa saat kita input data, misalnya sebelumnya sudah menginput 5 data, anggap aja gitu ya. Kemudian mau menginput data lagi, itu harus ada variabel lain yang menyimpan jumlah datanya sudah berapa banyak. Sehingga for-nya ketika menginput data, misalkan mau input 2 lagi gitu ya, jadi 7 totalnya. Sebelumnya sudah 5. Ya, kemudian mau menginput data lagi 2. Ya, 2 data lagi. Oke. Kemudian ya, sebelumnya saat sudah 5 ini ada sebuah variabel, misalnya jumlah data, anggap aja 5 gitu. Jumlah data 5. Oke. Nah, ketika mau menginput lagi, ya, for-nya jangan dari jumlah data, apalagi dari 1. Nanti menimpa lagi. Tapi menginput datanya for dari jumlah data plus 1. Ya, sampai 2 kali berarti ya. Harus 2, gimana jadinya? Jumlah data plus 2, gitu kan? Ya, sehingga tidak tertimpa di array-nya. Oke ya. Seperti itu. Khairia, coba dicek lagi. Ya, dicek lagi ya. Kemudian ketika ingin menampilkan pun, ya, ingin menampilkan semua data, ya coba mulai dari 1 sampai jumlah data. Berarti semua data muncul ya. Nah, ketika menambahkan lagi jumlah data tuh harus bertambah lagi ya. Jumlah data harus bertambah ya. Setelah itu jumlah data ditambahkan. Jumlah data sama dengan jumlah data plus 2. Gitu. Jadi 7 kan totalnya. Ya. Tapi harus diamankan dulu jumlah yang sebelumnya. Jumlah sebelumnya harus diamankan dulu. Seperti itu. Oke ya, coba dicek lagi. Saya nggak tahu program kamunya seperti apa gitu. Ya. Jadi logika Makasih, logika berpikir kita kan kadang-kadang bisa beda-beda ya. Oke, gitu Khairiah ya. Ya, dicek lagi pelan-pelan ya. Dicek pelan-pelan. Oke. Silakan kalau ada lagi. Saya mau bertanya, Pak. Iya, silakan Intan. Materi yang udah lama. Saya kadang masih bingung, Pak. Bedanya dulu. Saya jawab dulu ya. Tadi kamu bilang kadang saya masih bingung gitu kan. Berarti kadang enggak, kadang bingung gitu kan? Lebih sering bingung, Pak. Ya, lanjut. Bedanya parameter yang pakai var sama enggak tuh gimana sih, Pak, di aplikasinya? Oke. Di programnya. Ya. Parameter yang deklarasinya pakai var dengan tidak. Itu sederhana aja. Ya, kalau pakai var, nanti parameter aktualnya akan berubah nilainya saat parameter formalnya ya diubah ya.
Ya, gampangnya gitu ya. Jadi misalkan gini, kita buat ya menjumlahkan matriks misalnya, menjumlahkan matriks ya, menjumlahkan matriks. Jadi matriks A ditambah matriks B hasilnya matriks C. Misalnya ketiganya jadi parameter. Matriks A, B, C itu sebagai parameter dari jumlah matriks gitu ya. Kita punya prosedur jumlah matriks. Ya, misalkan A, B, kemudian C. C adalah hasilnya. Oke ya. C adalah hasilnya. Maka matriks A sebagai parameter ya. Matriks A dan B itu ya ketika dia sebagai parameter kita deklarasikan tanpa var. Karena kita tidak butuh mengubah ya matriks A dan matriks B ya. Karena dia matriks dasar yang kita jumlah. Tapi untuk matriks C kita perlu deklarasikan dengan tambah var ya, menggunakan var deklarasinya. Ya di parameter formalnya ya parameter formal. Ya, kenapa yang C butuh ditambahkan var? Karena hasil penjumlahan dari matriks A dan matriks B disimpannya di matriks C. Oke ya. Jadi ketika prosedur jumlah matriks ya, misalkan nama prosedurnya jumlah matriks. Ya, prosedur jumlah matriks kita gunakan di program utama misalnya. Ya, misalnya di program utama kita punya matriks P, Q, R gitu ya. Ya, matriksnya kita ubah ya, matriks P, Q, R. Nah, ketika kita gunakan prosedurnya, jumlah matriks dalam kurung P, Q, R. Jadi matriks P ditambah matriks Q, hasilnya disimpan di matriks R gitu ya. Oke ya. Kalau tanpa var di deklarasi parameter formalnya, ya, maka matriks R-nya ini tidak akan berubah. Kalau sebelumnya matriks R masih 0 semua, tetap akan 0. Karena saat kita panggil prosedurnya, ya, kita gunakan prosedur tadi, prosedur jumlah matriks, ya, matriks A ditransfer by value ke matriks P ya, matriks P ditransfer by value ke matriks A. Jadi matriks A nilainya sama dengan matriks P. Kemudian matriks Q juga ditransfer by value ya ke matriks B. Ya. Oke ya. Kemudian matriks R juga ditransfer by value. Kalau tanpa var ya, kalau tanpa var. Kemudian ya matriks A dan B nilainya sama dengan matriks P dan Q. Ya, matriks C nilainya sama dengan matriks R. Oke ya. Kalau tanpa var. Oke, kemudian matriks A ditambah matriks B hasilnya disimpan matriks C. Matriks C berubah kan nilainya kan? Ya, sama dengan penjumlahan matriks A dengan matriks C. Oke. Karena transfernya by value dengan ya parameter matriks apa tadi? R, maka matriks R-nya tidak ikut berubah. Yang berubah hanya matriks C saja. Ya, ketika matriksnya sudah berhasil menjumlahkan, prosedurnya sudah berhasil menjumlah matriks A dan matriks B disimpan di matriks C. Kemudian semua variabel yang ada di dalam prosedur jumlah matriks terhapus semua kan ya. Sedangkan matriks R tidak berubah nilainya. Oke? Ya. Tetapi kalau kita tambahkan var untuk parameter ya, untuk parameter C, matriks C, ya matriks C pakai var, maka ketika kita panggil jumlah matriks P, Q, R, kalau P dan Q tetap transfer by value ke A dan B. Ya, kemudian R transfernya by location, lokasinya penyimpanan matriks R, ya, ditransfer ke matriks C. Jadi matriks C ya ketika diubah nilainya itu sebenarnya yang diubah adalah nilai matriks R-nya. Gitu ya. Paham? Ya. Jadi seperti itu penggunaan parameter ya yang transfernya by address atau by location atau by reference ya, 3 nama ya. Sama semuanya ya. Nanti kalau ujian jelaskan apa yang dimaksud dengan transfer parameter by location. Kalian jangan bingung. So, by address kalian jangan bingung. Ya, by reference jangan bingung ya. Sama semuanya. Ya, itu
barang yang sama dengan 3 nama. Oke? Paham? Intan? Yang Paham, lain? Pak. Paham? Oke. Pak, satu lagi, Pak. Ya. Kalau nggak salah minggu kemarin itu saya nanya, Pak. Cuma mic Bapak itu rusak, Pak. Jadi kata Bapak mau dijawab pertemuan selanjutnya. Oh, iya, lupa saya, lupa. Iya, pertanyaannya apa? Silakan. Iya, iya. Kalau Saya nggak juga salah, lupa iya. pertanyaannya apa, Pak. Waduh, kalau gitu nggak usah nanya lah. Ada yang inget nggak? Ada yang inget nggak yang lain? Pertanyaan Intan apa? Pada pertemuan kapan? Ya, yang dulu saya tuduh Intan yang salah ya. Ternyata punya saya. Iya, iya. Ada yang inget nggak? Nggak ada yang inget. Ya, sudah lah kalau nggak ada yang inget. Apa saya tebak-tebak aja, kira-kira Intan. Nggak Tapi kalau jadi inget berarti tanya Pak nanya, aja. Pak. Ya? Nggak jadi nanya berarti, Pak. Oh, nggak jadi nanya. Oke. Ya, nanti kalau pas inget tanyain aja. Kalau saya buka Google Classroom, saya jawab. Oke? Ada Saya lagi? mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Alwan. Ini nanti ujiannya modelnya kayak gimana ya, Pak? Apa sama kayak UTS kemarin, Pak? Kemungkinan besar sama dengan UTS kemarin. Kemungkinan besar. Ya, Oke, Pak. dengan dosen-dosen yang lain kita belum diskusi terlalu dalam, ya. Tapi arah-arahnya baru diskusi kecil-kecilan ya. Arah-arahnya akan sama dengan UTS yang lalu, ya, sama dengan UTS yang lalu. Artinya, ya, kalian sudah mulai menginventarisir tuh UTS yang lalu permasalahannya apa, kalau ada permasalahan, terutama berkaitan dengan ya yang di luar materi ujian, ya. Jadi kalian cek lagi permasalahannya apa. Misalnya ya ada yang kemarin misalnya mengalami listrik mati, kemudian yang udah dikerjakan hilang. Ya, kalian ingat-ingat tuh. Berarti ya harus hati-hati. Ya, nanti ujian tangan harus ini ya. Kontrol F gitu ya. Tergantung komputer ya. Kontrol F kan biasanya di save gitu. Kalau kalian ini ya gunakan apa? Gunakan Word ya. Yang kalau gunakan apa editor Pascal, silahkan. Editor Pascal apa tuh? Ininya F2 gitu. F2 ya. F2 nyimpen gitu. Ya, itu harus sering-sering. Ya, sehingga kalau tiba-tiba listrik mati, komputer hang dan sebagainya, kerugian kalian bisa minimalis gitu. Bisa diminimalisir. Ya, kerugiannya bisa diminimalisir. Jadi selain waktu, kalau waktu hilang itu mau nggak mau ya, kalau ada permasalahan seperti itu. Ya, tapi paling enggak yang sudah kalian kerjakan tidak hilang. Atau kalaupun hilang sangat sedikit yang hilang. Ya. Kemudian kalau apa namanya tadi itu bisa listriknya mati, komputernya hang, kalau jaringan nggak pengaruh ya kalau kalian kerja di lokal ya. Kemudian ya yang lebih bahaya adalah komputer hang terus nggak bisa diaktifkan ya. Makanya kalian harus menyimpan ya filenya mungkin di 2 tempat. Pertama di flash disk lah, jangan di hard disk. Di hard disk komputer boleh, komputer kamu. Tapi simpan juga di flash disk. Kalau perlu simpan juga di awan ya, bukan di awan ya, di awan ya, di awan. Ya, di cloud, Google Drive. Ya, kalian simpan. Jadi kalau ada masalah, kalian bisa ngirimnya pakai HP juga masih bisa. Ya, jadi siap-siap. Atau siapin kalau kalian, saudara kalian, atau tetangga kalian, ada laptop, atau kalian punya ada laptop lebih dari 1 di rumah kalian. Komputer lebih dari 1 di rumah kalian. Siap-siap. Ya, terutama yang pengalaman, yang belum pengalaman juga jangan nunggu masalah dulu ya.
paling nggak kalian punya ada rencana ini ya, rencana darurat gitu, kalau gitu ya. Kemudian juga yang terlambat ya, yang terlambat ngirimnya terus langsung WA saya gitu kan, atau email saya. Ya, itu coba jangan diulangi. Jangan diulangi. Yang namanya ujian online itu pakai bukan pasti ya, peluang terjadi masalahnya besar, lebih besar dibanding yang offline. Oke, jadi jangan nunggu waktu habis baru kalian kumpulkan. Ya, kalian bilang ke saya, Pak, misalnya, Pak, saya sudah berusaha ngirimkan, Pak, dari sebelum waktu habis, Pak. 1 detik sebelum waktu habis, gitu kan. Tapi nggak terkirim-kirim. Baru 5 menit kemudian. Sebenarnya jadi sebenarnya saya nggak terlambat, Pak. Saya senyum aja deh kalau gitu. Ya, kalau itu tetap salah kalian, ya. Kan sudah tahu harus dikirim hasilnya, ya. Ya, jadi diinventarisir itu permasalahannya apa. Ya, jadi jangan sampai terulang lagi. Ya, terutama yang hilang tadi ya, yang udah dikerjakan hilang. Kemudian, ya, saya sudah janji ke kalian bahwa kalau kalian nilainya kurang dari C, ya, akan saya kasih help. Jadi kalau misalnya kita udah berusaha nih sebaik mungkin, tapi ternyata hasilnya blank, nol besar gitu ya, kalian, ya, nggak usah bertindak yang tidak baik ya. Nanti masih ada kesempatan untuk help, ya. Saya janji saya kasih help. Dan saya juga pernah janji, ya, saya tidak akan memberikan nilai yang mematikan untuk kalian kalau kalian normal, ya, normal, paham ya? Kalian kuliah itu tugas ngerjain gitu ya, tugas ngerjain ya, kemudian apalagi tidak ujian tidak nyontek gitu ya, itu saya tidak akan berikan nilai mematikan. Kalau nilainya kurang tadi hair ya, masih ada peluang hair kalau nilainya kurang. Oke, ya. Jadi nggak usah mengerjakan yang buruk lah ya, udah kalian kerjakan sesuai kemampuan kalian. Tapi sekarang masih ada waktu untuk mempersiapkan diri untuk meningkatkan kemampuan kalian. Nggak usah dikejar nilai. Yang penting kalian kejar kemampuan kalian, tingkatkan kemampuan kalian. Nanti nilai akan ngikutin, ya, nilai akan mengikuti. Dan ada hal lagi yang jauh lebih penting dari nilai. Ya, kalian sebagai mahasiswa ini sebenarnya tujuan utamanya adalah melatih diri kalian untuk jadi seorang ya pembelajar sejati. Ya, paham pembelajar sejati? Kalian nggak ada guru, kalian tetap bisa belajar. Kalian tetap bisa meningkatkan kemampuan diri. Dan nanti saat kerja itu akan banyak hal yang harus kalian pelajari tanpa ada gurunya. Ya, ini seperti itu. Oke. Dan saya perhatikan mahasiswa-mahasiswa SM itu luar biasa. Ya, jadi itu. Dan ujiannya ini ya, tadi udah ini ya, kemungkinan besar sistemnya masih seperti yang lalu, soalnya esai, kalian bisa buka laptop, komputer, ya, tapi ya tetap ya, walaupun kalian bisa buka apapun di situ, ya, yang tidak boleh adalah kerja sama atau di orang lain, ya, itu tetap tidak boleh ya, itu tetap tidak boleh. Ya walaupun ujiannya terbuka, tapi tidak terbuka untuk kerjasama. Ya baik dengan teman kalian, ya atau dengan orang di sekitar kalian, atau dengan siapapun, termasuk dengan saya ya. Kalian chatting saya gitu, Pak Firdaus bantuin dong. Ya saya bantu dengan doa. Mudah-mudahan hasilnya baik, gitu ya. Oke ya. Jadi itu ya. Ya hasilnya baik semua ya. Ya saat ujian ya mulai sekarang ya terusnya lah ya kalian sehat-sehat terus ya, tapi kemudian saat ujian kalian sedang fit gitu ya, kondisinya fit,
Tapi jangan begadang ya. Begadang satu dia hari pertama begadang ujian gitu ya, besoknya sakit nanti. Ya jangan ya, kalau menjelang ujian tuh tidur yang cukup ya, istirahat yang cukup. Ya nikmati aja pas ujiannya, udah nikmati, nggak usah terlalu ini ya, nggak usah terlalu terbebani ya. Itu juga bagian dari bagian dari pendidikan ya, bagian dari pelatihan kalian ya, menghadapi tekanan itu juga bagian ya dari ujian. Ya, oke, hasil ujiannya bagus semuanya ya, semuanya bagus dengan sesuai aturan, kalian tertib aturannya ya, nggak ada yang terlambat mengumpulkan ya, tidak kerjasama dengan orang lain atau siapapun ya, sehingga nilainya jadi berkah. Ketika berkah apapun enak ya. Oke, itu saja dari saya. Mungkin hari ini udah 14 kali pertemuan dikali 2 ya, saya yang banyak bicara ya, mungkin ada yang tersinggung, ada yang tidak terima sebenarnya dalam hati, ya mau dibukakan pintu maaf ya, yang sebesar-besarnya atas segala salah dan kurangnya saya. Itu kelebihan juga ya, kelebihan kata-kata misalnya. Oke ya, baik, itu saja dari saya ya. Kita akhiri pertemuan kali ini. Pak, ini Pak, sebentar, saya mewakili teman-teman saya dan kelas ini ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingannya selama 28 pertemuan ini, Pak. Semoga ilmu yang Bapak berikan dapat bermanfaat hingga kalau bisa ya hingga seumur hidup ya. Kami mohon maaf Pak jika ada kesalahan baik dalam ataupun luar pertemuan, sengaja maupun tidak sengaja. Semoga Pak Firdaus diberikan umur yang panjang, sehat selalu, serta keberkahan dalam hidupnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian juga kalian ya. Oke, baik. Kalau kesalahan kalian itu sudah saya maafkan, kecuali kesalahan dalam menjawab soal ujian, ya, itu nggak ada maaf ya. Ya. Oke, terima kasih. Itunya ya, background-nya. Ya Pak, minta foto-foto bentar Pak, dokumentasi. Oke, baik, silakan kalian upload. Ini sebentar ya, saya matikan dulu. Ini lampu belakang nggak ini. Ya, lebih terang sedikit. Ya, silakan Saudari Arum. Baik, untuk sesi foto, slide pertama, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, slide berikutnya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Sampai ketemu lagi ya. Saya izin lift ya. Mohon maaf Pak, untuk responsi hari ini apa ya Pak? Responsinya Pak. Mungkin aja. Apa ya? Ya, kalian jelaskan saja. Kalau kemarin teori pakai apa? Minta apa teori? Desain algoritma salah satunya Pak, bubble, insert, atau selection. Penjelasan. Iya. Dengan contoh. Contohnya Pak, jadi bilangannya itu urutannya kalau diurutkan gimana? Oh, gitu ya. Oke, baik. Kalau begitu, saya minta kalian jelaskan efektivitas algoritma, 3 algoritma ini ya. Paham ya? Saya sudah jelaskan ya. Ketiganya kan sama ya, efektivitasnya. Tapi kalian jelaskan jelas. Ya. Sama-sama n kuadrat ya, sama-sama n kuadrat. Tapi kalian jelaskan mana yang lebih efektif, ya, mana yang lebih mudah dan sebagainya. Kalian jelaskan saja ya. Oke, baik. Oke ya, saya izin lift ya. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya.